Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Berikutnya muallif hafizahullahu taala, beliau melanjutkan pembahasan tentang pengertian ilmu yang bermanfaat. Kita sudah bahas bahwa di dalam Al-Qur'an terkadang Allah menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Terkadang Allah pun menyebutkan ilmu pada kedudukan yang tidak bermanfaat. Maka itulah ilmu. Kadang Allah menyebutkan ilmu pada kedudukan yang tercela. Maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Kita di halaman 20 Ibu ya. Betul? Baik. Jadi terkadang Allah menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, kadang juga pada kedudukan yang tercela. Nah, ada juga Allah mengabarkan keadaan satu kaum yang diberikan ilmu, namun ilmu yang ada pada mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ini adalah ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya, namun pemiliknya tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Jadi secara zat ilmunya bermanfaat dan dia sudah mendapatkannya. Namun ternyata dia tidak mau mengambil manfaat dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, maksudnya tidak mau mengamalkannya. Perumpamaannya itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Keledai itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya binatang angkut yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang. Nah, terkadang barang yang diangkut itu berupa kitab-kitab. Nah, biasanya dipakaikan di bagian belakang. Di bagian belakang dari si keledai tersebut. Kalau di kita sekarang kan motor ya. Ibu kalau lihat sales-sales itu di belakang motornya itu ada 2 tas itu, 2 kantong. Nah, keledai juga begitu. Di bagian belakangnya. Nah, itu biasanya ya dipakai untuk kendaraan angkut.
Ya, mereka kadang ngangkut air ya dengan keledainya atau ngangkut barang-barang tertentu. Nah, termasuk kitab ini. Nah, kalau keledai itu bawa kitab-kitab yang sangat tebal, isinya adalah kitab-kitab yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, kira-kira keledainya paham tidak? Tidak paham. Ya, bahkan keledai itu ya identik dengan binatang yang menjadi lambang kebodohan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang ketiga, adapun ilmu yang Allah sebutkan pada kedudukan tercela diantaranya adalah ilmu sihir. Berarti di dalamnya masuk ilmu perdukunan atau yang semisal dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa labi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat. Mereka mempelajari sesuatu yang madarat, tidak memberikan manfaat. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli, maksudnya barang siapa yang menggunakan sihir itu, niscaya tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka itu mengetahui. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu sihir yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ilmu yang madarat dan tidak bermanfaat, yang kemudian berdampak kepada kerugian di kehidupan akhirat. Baik. Nah, itu juga disebut ilmu, tapi dalam kedudukan yang tercela. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya, ya, ilmu permusikan, ilmu-ilmu yang haram, gitu ya. Maka kalau disebut ilmu, maka dia adalah ilmu dalam kedudukan yang tercela. Karena itulah as-sunnah membagi ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Juga menganjurkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di setiap pagi kita disunnahkan membaca satu zikir, satu doa dalam rentetan azkarus sabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita kalau punya tiga ini saja sudah luar biasa. Kenapa ilmu didahulukan? Kenapa minta ilmu yang bermanfaat didahulukan daripada rezeki yang thayyib dan juga amal yang makbul? Kenapa ilmu dulu? Barakallahu fiik. Karena ilmu itu asas. Karena ilmu itu menjadi pedoman, menjadi bimbingan untuk kita mencari rezeki. Hanya dengan ilmu kita itu mengerti mana rezeki halal thayyib dan mana rezeki yang khabith. Rezeki yang haram dan khabith. Dasarnya apa? Ilmu. Ustaz, bukannya yang cari rezeki haram itu juga orang-orang berilmu? Kadang ada ustaz juga korupsi misalkan. Korupsi uangnya umat. Loh, kan dia berilmu. Gimana, Bu? Ilmu ini membimbing kita untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib.
Ilmu yang membimbing kita untuk membedakan mana rezeki halal thayyib, mana rezeki haram dan khabith. Tapi buktinya ada orang yang katanya berilmu, ternyata rezekinya tidak halal. Malah dia nyari rezeki yang haram. Lebih parahnya lagi atas nama agama. Begitu kan? Jadi gimana ini, Bu? Berarti ilmu enggak pengaruh gitu. Barakallahu fiik. Berarti orang ini belum dapat taufik hidayah. Ghair muwaffaq. Orang yang tidak diberi taufik. Maksudnya apa ini? Pada dasarnya siapapun yang bermaksiat, maka dia orang jahil. Man asallaha fahuwa jahil. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia orang jahil. Hakikatnya orang jahil. Jadi kalau ada orang katanya berilmu, tapi bermaksiat kepada Allah, maka sejatinya dia bukan orang berilmu, orang jahil. Dia jahil. Bagaimana cara memanfaatkan ilmu? Seharusnya kan ilmu itu diamalkan. Ilmu itu dipraktekkan. Ilmu yang isinya perintah dan larangan, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Begitu. Jadi semua yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya orang jahil. Guru zina dengan muridnya, berarti kan jahil. Dia bukan orang berilmu. Walaupun orang menyebutnya guru. Ada pimpinan pesantren menzinahi santriwatinya. Hakikatnya dia bukan alim, bukan ulama, bukan kiai. Tapi dia orang jahil. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang benar-benar berilmu, ya, maka ilmu itu akan membuahkan amal yang saleh. Ilmu itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah sehingga dia meninggalkan yang haram-haram. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Selain doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, juga ada doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Atau juga yang sering dibacakan para ulama, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Allahumma 'allimna, ya Allah, ajarilah kami, berikanlah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah kami orang-orang yang mengambil manfaat dari apa yang kami pelajari. Ada orang yang belajar tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia pelajari. Ada Bu yang begitu? Ada. Ada orang yang belajar ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Atau sebaliknya, ada orang yang belajar ilmu, aslinya ilmunya bermanfaat, tapi dia tidak bisa merasakan manfaat dari ilmunya itu. Tayyib, ibu yang dirahmati Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah yang wafat di tahun 728 Hijriyah.
Beliau mengatakan al-ilmu maqama alaihi dalil. Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Wan nafi'u minhu ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu ilmun min ghairi Rasul, lakin fi umuri dunyawiyatin misli tibbi wal hisabi wal filahah wat tijarah. Terkadang ya ilmu itu juga datang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seperti ilmu-ilmu dalam urusan dunia. Ada ilmu kedokteran, ilmu hisab, kemudian ilmu pertanian dan juga ilmu perdagangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi pernah berkata kepada orang-orang Madinah dalam urusan pertanian kurma. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Baik. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 795 Hijriah. Beliau mengatakan, ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua perkara. Ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua perkara. Yang pertama, ma'rifatullah. Menuntun kepada mengenal Allah dan segala apa yang menjadi haknya. Berupa nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan, rasa takut, cinta, harap, dan tawakal kepada Allah, serta ridha terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi ibu, kalau orang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmunya itu akan menggiring dia, mengarahkan dia untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hak-haknya. Begitu. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu akan menuntun pemiliknya untuk mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, serta mengetahui segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Baik itu berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin, juga ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkainya. Apabila ilmu itu menghasilkan dua perkara tadi bagi pemiliknya, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi ilmu bermanfaat itu pertama menggiring dia untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, menggiring dia ya untuk mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintainya. Sehingga mendorong dia untuk segera melaksanakan apa yang dicintai dan diridhai Allah dan menjauhi apa yang dibenci dan dimurkainya. Nah, kalau dua ini ada pada diri seseorang, maka itulah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ada pada dirinya itu berarti ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap di dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kapan saja hati itu khusyuk, tunduk, dan merendah kepada Allah, maka jiwanya merasa cukup dan puas
dengan sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikannya qanaah dan zuhud di dunia. Nah ini, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu, barakallahu fikum, mereka ini adalah orang-orang yang qanaah dan zuhud ya saat mereka ada di dunia ini. Mereka ridha bil qalil. Hatinya itu lapang, hatinya itu luas, hatinya itu ridha dengan sesuatu yang sedikit dari dunia. Kenapa? Karena mereka paham betul hakikat daripada dunia. Dunia itu, ibu yang dirahmati Allah, ya jangan dikejar, ya. Yang dikejar itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Karena kalau kita mengejar dunia, maka ibu yang dirahmati Allah, kita akan menjadikan dunia itu berarti di depan kita. Ya kan? Namanya mengejar berarti yang dikejar di mana? Di depan. Kira-kira kekejar tidak ibu? Kekejar tidak? Tidak akan pernah bisa kekejar. Ya, dia seperti mengejar bayangan sendiri. Tidak akan pernah terkejar. Maksudnya bagaimana? Banyak ustaz yang cita-cita dunianya tercapai. Barakallahu fikum. Baik. Apakah dengan cita-citanya tercapai kemudian menjadikan dia puas? Menjadikan dia qanaah? Qanaah itu ridha dengan pencapaian yang dia dapatkan. Kebanyakannya kan tidak ibu ya. Ada orang katanya hartanya 7 turunan gak akan habis katanya. Begitu ya. Kira-kira merasa cukup gak? Kira-kira merasa cukup gak ibu? Emang pengalaman? Ya kita belum pengalaman ya. Kadang punya duit cuman lewat saja kan begitu. Punya duit cuman lewat. Masuk sebentar lagi dia keluar lagi itu. Barakallahu fikum. Kenapa cicilan numpuk gitu. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita melihat fakta nyata yang bisa kita lihat di sekitar kita. Kalau kita yang ya tidak seperti mereka begitu ya. Bayangannya kalau sudah kaya ngapain lagi kan begitu ya. Perusahaannya di mana-mana ya, penghasilannya gede, bukan kayak kita begitu kan. Dia kalau duit 100 juta saja tinggal ngedip begitu kan. Barakallahu fikum. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kita yang tidak seperti mereka, rasa-rasanya kalau sudah kayak begitu, sudah ngapain lagi, tinggal nikmati hidup. Tapi ternyata mungkin kalau kita di posisi mereka akan mirip juga mereka. Maksudnya apa? Tidak ada puasnya. Kan begitu kata Nabi ya. Manhumani la yashba'ani. Ada 2 pengambisi yang tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah orang yang berambisi terhadap dunia. Ya di antaranya orang berambisi terhadap dunia, tidak ada kenyang-kenyangnya. Saya kalau cuman kaya saja, tidak terkenal. Ya, orang tidak semuanya hormat. Saya kalau cuman kaya saja, ya namanya kekayaan bisa saja suatu saat nanti ada pesaing, usaha saya bisa bangkrut. Gimana nih caranya biar mengamankan usaha? Gimana nih caranya biar mengamankan kekayaan? Gimana nih caranya biar saya ya bisa tetap dihormat sama orang? Akhirnya apa bu? Setelah harta, mengejar apa lagi tuh? Tahta. Begitu kan? Ngejar tahta. Walaupun dia harus mengeluarkan duit banyak. Ngejar tahta. Setelah harta dapat, tahta dapat, berhenti di situ? Tidak. Ada yang satu yang kurang tuh. Wanita. Begitu ya.
wanita. Ya duit banyak, ya, kemudian tahta juga ada, siapa yang tidak mau, begitu kan? Barakallahu fiikum. Akhirnya tiba-tiba didatangi malakatul maut. Artinya begitu. Jadi orang gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, hanya ilmu yang bermanfaat yang kemudian membimbing orang itu untuk qanaah. Qanaah itu ridha dengan dunia walaupun orang memandangnya sedikit. Orang berilmu itu ibu tidak akan numpuk harta. Yang ada adalah dia akan selalu menyalurkan harta. Cukuplah ya kisah-kisah nyata bagaimana guru-guru kita, orang-orang yang berilmu, ternyata infaknya diam-diam luar biasa besarnya. Tanpa pernah diketahui, baru ada ceritanya setelah meninggal dunia. Nah ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat kesehariannya sederhana sekali. Ya bahkan sepanjang hidupnya jadi kontraktor terus. Gitu ya. Kontrak sana, kontrak sini. Ya. Barakallahu fikum. Itu ibu ya. Jadi orang yang punya ilmu bermanfaat itu dia tidak akan memperkaya dirinya. Dia mengambil dunia itu apa yang cukup bagi dirinya. Punya kendaraan cukup satu. Begitu ya. Punya rumah cukup satu. Kalau memang harus punya rumah. Apa yang cukup bagi dirinya. Nah beda dengan manhumud dunya. Orang yang ambisinya kepada dunia. Cukup gak ibu? Tidak cukup biasanya. Tidak ada qanaahnya. Ya, anaknya masih PAUD sudah mikirin kuliahnya, ya, begitu kan? Aduh, gimana kuliah anak saya sekarang saja mahal-mahal. Anaknya masih PAUD, gitu. Makanya nggak ada habisnya, tidak ada habisnya. Maka hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang jiwanya selalu kenyang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya. Dia selalu kenyang dengan sesuatu yang halal walaupun orang lain memandang itu sedikit. Nah itulah yang disebut dengan qanaah dan zuhud. Itulah hakikat kekayaan. Makanya kata Syekh Muqbil alaihi rahmatullah di satu maqalatnya, as'adun nas fid dunya, manusia paling bahagia di dunia itu ya diantaranya adalah thalibu ilmin, orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Itu manusia yang paling bahagia. Nah, gimana tidak bahagia? Ilmunya itu mengarahkan dia kepada qanaah. Qanaah itu kan puasnya hati, ridhonya hati, lapangnya hati dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak butuh. Kebutuhannya mungkin lebih banyak. Namun ibu yang dirahmati Allah, dia ridha bil qalil. Dia ridha dengan sesuatu yang sedikit. Tentu penjelasan ini bukan melarang kita jadi orang kaya. Jangan gagal paham ya. Kalau memang Allah takdirkan kita kaya, ya kenapa? La ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa dengan kekayaan bagi mereka yang bertakwa. Ni'mal malus salih li rajulis salih. Ya, senikmat-nikmatnya harta yang baik itu adalah harta yang ada di tangannya orang-orang saleh. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi sudah mewanti-wanti supaya kita itu hati-hati dengan fitnah harta. Ya bahaya sekali fitnah harta itu. Jadi siapapun orang yang katanya berilmu, apalagi orang yang awamnya, ya kalau lihat duit itu semuanya juga apa bu? Hijau. Kayak di depan saya ini hijau semua, gitu kan? Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jika kita ingin jadi orang paling bahagia di muka bumi ini, teruslah belajar agama.
ada nasihat yang berharga dari sahabat yang mulia namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berwasiat kepada salah satu muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad. Ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil ilmi. Ihfad ma aqulu laka. An-nasu thalathah. Wahai Kumail bin Ziyad, hati manusia itu, kata beliau, bagaikan aw'iyah. Aw'iyah itu wadah atau bejana. Oleh karena itu, hati yang terbaik adalah hati yang paling banyak memuat ilmu. Fa khairuha aw'aha lil ilmi. Jadi hati yang terbaik itu adalah hati yang paling banyak memuat ilmu. Jadi hati yang penuh sesak dengan ilmu itulah sebaik-baik hati. Berarti ilmu itu di mana, Bu? Di hati. Ilmu itu di hati. Buah daripada ilmu yang namanya ketakwaan itu juga adanya di hati. At-taqwa hahuna, begitu kan? Jadi hati yang paling baik adalah yang paling banyak memuat ilmu. Ihfad ma aqulu laka. Ya, kata sahabat Ali, hafalkanlah, jagalah baik-baik apa yang akan aku sampaikan kepadamu. An-nasu thalathah. Manusia itu ada 3. Pertama, fa'alimun rabbani. Ini enggak ada di kitab ini. Tambahan, Ibu. Ini Ustaz nih ngomong yang mana, ini enggak ada. Ya, ini tambahan. Faidah. Sampai mana tadi? Sampai mana, Bu? Wasiatnya sahabat Ali kepada muridnya. Tadi siapa namanya? Sibuk nyari-nyari sih. Enggak ada di situ. Wasiatnya sahabat Ali kepada muridnya. Siapa tadi namanya? Kumail bin Ziyad. Kata beliau, hati itu seperti wadah. Maka sebaik-baiknya hati adalah yang menampung ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau menyampaikan kepada muridnya ini bahwa manusia itu ada 3. Manusia itu ada 3 golongan. Pertama, alimun rabbaniyun. Yang pertama adalah alim rabbani. Seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Ulama rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najat. Yang kedua adalah orang yang terus mau belajar. Orang yang terus mau belajar. Muta'allim. Orang yang terus mau belajar. Dan orang inilah yang berada di atas jalan keselamatan. Orang yang mau terus belajar, sejatinya dia sedang menempuh jalan keselamatan. Nah, yang ketiga, hamjun ri'a. Yang ketiga adalah hamjun ri'a. Orang yang tidak berguna dan hina. Orang yang tidak berguna dan hina. Siapa itu? Atba' kulli na'ik yamilun ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathikin. Yang ketiga ini orang yang tidak berguna dan
hina. Siapa itu mereka? Yakni orang yang mengikuti setiap orang yang bersuara. Oleh karenanya dia itu adalah orang yang tidak punya pendirian. Kenapa? Karena dia selalu ngikut kemana angin itu bertiup. Kehidupannya tidak dinaungi oleh cahaya ilmu dan tidak berada pada kedudukan yang kokoh. Ya. Jadi manusia itu ada 3 golongan. Pertama tadi siapa? Alimun Rabbani. Mereka berilmu dan mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Yang kedua, muta'allim. Orang yang terus mau belajar. Dialah orang yang berada di jalan keselamatan. Kalau yang pertama, ya jangan ditanya. Alim Rabbani. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang tidak berguna dan hina. Siapa itu? Setiap orang yang mengikuti, setiap orang yang bersuara. Selalu latah. Ya, sekarang sedang ramai apa, ikut ngobrolin. Ya. Latah. Pokoknya ada suara apa yang viral-viral, ya, diikutin. Sebelum kajian bukannya murojaah, malah ngobrolin itu. Ya. Kapan tuh dilantik? Kayaknya sebentar lagi ya. Itu katanya si fulan begini-begini. Nah, itu namanya apa, Bu? Hamjun ri'a. Ya. Latah, selalu mengikuti setiap orang yang bersuara. Cirinya bagaimana dia ini? Dia tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Senantiasa mengikut kemana arah angin itu bertiup. Dia selalu ngikut kemana arah angin bertiup. Kalau sedang viral ini, hayo diobrolin. Gitu ya. Sampai jadi judul obrolan. Qabla ta'lim dan ba'da ta'lim. Gitu ya. Bahkan sedang taklim juga diobrolin. Barakallahu fikum. Kehidupannya tidak dinaungi oleh cahaya ilmu. Kehidupannya tidak dinaungi oleh cahaya ilmu. Dan tidak berada pada kedudukan yang kokoh. Dia tidak berada pada kedudukan yang kokoh. Nah, Ibu, dari tiga ini, minim-minimnya kita menjadi orang yang kedua, muta'allim ala sabilin najat. Ya. Orang yang terus mau belajar, terus berusaha berada di jalur keselamatan. Ya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi yang pertama alim Rabbani, maka setidak-tidaknya kita jadi muta'allim. Ya, belajar yang benar. Terus belajar. Karena belajar juga fi sabilillah. Belajar agama itu hitungannya fi sabilillah. Kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 104 Hijriyah. Ini termasuk ahli tafsir. Beliau mengatakan orang yang faqih. Faqih itu apa? Faqih. Orang yang paham agama, orang yang ahli faqih. Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi hakikat orang yang faqih terhadap agama ini adalah orang yang takut kepada Allah meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh, nah ini yang tadi kita sampaikan. Orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah meskipun ilmunya
banyak. Hafiz Quran misalkan, hafiz hadis, ya bahkan tidak hanya hafiz, tata letaknya dia tahu, nomor-nomornya dia hafal, gitu ya. Tapi bermaksiat kepada Allah, maka ibu yang dirahmati Allah, hakikatnya dia orang jahil. Baik. Perkataan beliau rahimahullah menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang tersebut karena tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah. Wal iyadzu billah. Ini nasihat bagi para pengajar ilmu. Dengerin tuh Ustaz. Ada orang itu dia belajar agama, dia ajarkan ilmu agama ini, namun tidak bermanfaat bagi dirinya karena tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah. Justru malah dia bersenang-senang dengan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah wal iyadzu billah. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 795 Hijriyah. Beliau berkata, ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu bergantung kepada keutamaan yang diilmui. Belajar tafsir berarti mempelajari kalamnya Allah yang maha mulia. Kemudian termasuk ilmu paling utama adalah penjelasan makna hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ilmu yang kedua, belajar hadis Nabi yang menjadi sumber daripada dinul Islam sebagaimana Al-Quran. Kemudian yang ketiga, membahas tentang halal dan haram. Membahas tentang halal dan haram yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak mereka. Ini kalamnya Imam Ibn Rajab. Kemudian Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat di tahun 157 Hijriyah. Beliau berkata, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu adalah yang berasal dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari seorang dari mereka, maka itu bukanlah ilmu. Jadi ya itu juga yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Al-ilmu ya di qasidah nuniyahnya, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman-Nya Allah, sabdanya Rasulullah, dan asarnya para sahabat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan semua itu tidak bertentangan. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat di tahun 204 Hijriyah juga mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illal hadith wa illal fiqh fid din. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Seluruh ilmu selain Al-Quran itu hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam rangka mendalami ilmu agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya. Qala haddatsana, berkata ya haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Adapun selain itu hanyalah waswasah syaitan. Itu adalah bisikan setan. Jadi ada prioritas di dalam belajar, ya. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih. Itu prioritas utama di dalam belajar. Gitu ya.
Al-Quran dan hadis jelas ini menjadi sumber rujukan dari seluruh cabang ilmu dalam Islam. Itu pertama. Kemudian ilmu akidah yang menjadi asas daripada agama kita juga. Kemudian ilmu fikih. Ilmu akidah ini barometer amal batin kita. Ilmu fikih ini barometer amal zahir kita. Ya, 4 ilmu ini harus menjadi prioritas utama bagi kita. Belajar Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih. Ya. Terutama ya orang-orang yang sudah sepuh begitu ya. Ini fokuskan belajar ini saja. Gitu ya. Yang lain gimana Ustaz? Yang lain belajar. Tapi prioritasnya keempat ilmu ini. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, akidah, kemudian fikih. Al-Quran dan hadis jelas ini menjadi dasar sumber rujukan dari seluruh cabang ilmu dalam Islam. Ya. Akidah jelas ini barometer amal batin kita. Ya, kita akan selamat sampai menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu qalbun yang berakidah sahihah. Begitu kan? Kemudian ilmu fikih jelas karena dia menjadi barometer amal zahir. Amal itu tidak cukup ikhlas, tapi pelaksanaannya harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang dipraktekkan oleh Nabi dalam peribadatan kita kepada Allah, itulah namanya ilmu fikih. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya hadis panjang. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya saja. Kasih tanda ibu ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Selasa depan apa pelajarannya? Masih kitab ini kan? Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.